Yang terhormat Bapak Firdaus SSI MStat dan teman-teman semua, pada hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kalkulus 3, yaitu hasil kali titik, hasil kali silang, fungsi binary faktor, dan gerak kurvilinear. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama. Jadi, dalam perkalian vektor itu terdapat dua cara berbeda dalam perkaliannya. Yang pertama itu adalah dot product dan yang kedua adalah cross product. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai yang dot product terlebih dahulu. Jadi, semisal kita memiliki sebuah vektor A yang memiliki elemen A1, A2, dan A3. Kemudian vektor B dengan elemen B1, B2, B3. Maka notasi A dot B atau A dot produk B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3, di mana A ini bersesuaian dengan si B1 sehingga A1 dikali B1 dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu dari sini bahwa hasil perkalian ini akan menjadi sebuah skalar. Oleh karena itu, A dot produk B akan menghasilkan sebuah skalar, bukan vektor. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh soal yang pertama. Di sini saya memiliki vektor A dengan komponen 2 dan 4, kemudian vektor B dengan komponen 1,3. Sehingga A dot produk B sama dengan 2 dikali 1, karena dia bersesuaian dengan A1 dengan B1, kemudian ditambah dengan 4 dikali 3. Sehingga sama dengan 2 dikurang 12. Sehingga ada produk B dari kasus yang pertama yaitu min 10. Selanjutnya pada contoh 2 dengan 3 vektor di sini ada vektor A, B, dan C. Kemudian di sini ditanyakan bahwa apa hasil dari A dot produk B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A itu elemennya 4, min 2,5. Kemudian di vektor B itu ada min 1, 3, dan min 6. Oleh karena itu, karena kita mengalihkan dengan yang bersesuaian, maka 4 dikali min 1 ditambah min 2 dikali 3 ditambah 5 dikali min 6. Sehingga hasilnya adalah min 40. Itu untuk dot product dari A dan B. Kemudian untuk dot product dari B dan C, di sini kita kalikan min 1 dengan 7, ditambah 3 dikali min 5, ditambah min 6 dikali 1. Hasilnya adalah min 28. Selanjutnya adalah sifat-sifat hasil kali titik. Nah, di sini ada teorem A, di mana jika U, V, dan W adalah vektor, dan C itu adalah skalar, maka yang pertama adalah U dot V sama dengan V dot U. Jadi, U dot V itu sama saja dengan V dot U. Kemudian yang kedua adalah U dot V ditambah W. Yang artinya U ini sama saja dengan U dot V, kemudian baru ditambah dengan U dot produk W. Selanjutnya yang ketiga adalah C. Di sini C adalah skalar, di mana ini akan bernilai sama ketika kita skalar yang kita kalikan dengan U, baru kita lakukan dot product terhadap V. Kemudian yang keempat adalah 0 dikali faktor U sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa komponen dari atau elemen-elemen dari faktor U itu sendiri, jika dikalikan dengan 0, maka akan bernilai 0. Oleh karena itu, 0 dikali faktor U akan menghasilkan 0. Kemudian yang terakhir yaitu U dot U sama dengan magnitude atau norm dari U itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, kita juga dari perkalian titik ini juga muncul teorema yang menarik, teman-teman. Jadi, A dot B itu sama juga dengan norm A dikali norm B, kemudian dikali cos theta. Nah, gimana sih kok bisa muncul rumus seperti ini, atau bagaimana cara kita membuktikannya? Kita bisa menggunakan dengan segi bantuan dari gambar di sini. Ini adalah gambar segitiga, di mana kita dengan dua vektor A, di sini mungkin tidak bersesuaian ya teman-teman, tapi hampir sama, A dan B. Nah, di sini kita bisa, menurut aturan cos di sini, kita bisa menghitung panjang vektor B dikurang A, atau di sini U kurang V, dengan cara B1 dikurang A1, B2 dikurang A2.
Sehingga dengan menurut aturan cos kita bisa jabarkan di sini panjang B dikurang A kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah norm B kuadrat dikurang 2 norm A dikali norm B cos theta. Nah, sama dengan di sini karena B dikurang A itu sama seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika dijabarkan jadi B1 dikurang A1, maka di sini kita tulislah seperti itu. Jadi B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B1 dikurang A1 kuadrat. Maaf ya teman-teman, mungkin di sini B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 dikurang A2 kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dikurang 2 norm A dikali norm B cos theta. Nah, dari sini juga kita bisa jabarkan menjadi di baris yang ketiga ini. Nah, kalau kita lihat di sini, beberapa elemen dari perhitungannya itu saling menghabiskan. Maka yang tersisa di sini hanyalah min 2 dikali A1B1 dikurang 2 dikali A2B2. Sama dengan min 2 dikali norm A dikali norm B cos theta. Nah, di sini kita bagi dengan min 2, sehingga hasilnya menjadi A1B1 ditambah A2B2 sama dengan norm A dikali norm B cos theta. Sehingga di sini kita bisa lihat ya definisinya teman-teman, kembali ke awal tadi, 1B1 ditambah A2B2 itu sama saja dengan A dot produk B, sama dengan norm A dikali norm B cos theta. Nah, dari sini kita bisa mencari sudut dari faktor yang ada dengan melakukan dengan kita caranya pindah ruas, sehingga cos theta sama dengan A dot produk B per norm A dikali norm B. Nah, selanjutnya di sini jika sudut antara dua vektor adalah 90 derajat atau pi per 2, maka vektor-vektor tersebut ortogonal atau tegak lurus satu sama lain. Nah, jika dua vektor ortogonal, maka dot produknya itu akan bisa dipastikan bernilai 0. Kenapa? Karena hal ini kita bisa tahu bahwa cos setengah pi atau cos 90 derajat adalah 0. Nah, di sini juga ada selanjutnya kita akan membahas sudut dan kosinus arah. Kita bisa juga cari sudut dari cos alpha itu dengan cara A dikali I per norm A dikali norm I atau sama dengan A1 per norm A. Begitu juga dengan cos B dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat contohnya ya teman-teman. Kita disuruh mencari angles atau sudut dari vektor A yang dimana elemennya 4i min 5c ditambah 3k. Nah, karena di sini kita lihat bahwa dia menggunakan magnitude ataupun panjang, di mana rumus panjang itu adalah akar dikali akar 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 akar 2. Nah, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini, sehingga menghasilkan seperti gambar di example 6 ini. Sehingga kita dapatkan bahwa sudut alfanya itu 55,55 derajat, beta 135 derajat, dan gamma 64,90 derajat. Selanjutnya adalah proyeksi. Nah, apa sih itu proyeksi? Proyeksi itu adalah, misalnya di sini kita lihat figure 6 atau gambar ke-6 ini. Jadi, vektor U itu memiliki proyeksi yang kita beri nama W terhadap bidang terhadap um, terhadap vektor V. Jadi vektor W ini merupakan hasil proyeksi dari vektor U terhadap vektor V. Sehingga kita bisa tahu kan jika cos theta itu kan depan per miring, di mana depannya ini di sini adalah W per U cos theta. Nah, sehingga norm W ini atau proyeksi dari U terhadap V itu sama dengan norm U dikali cos theta. Nah, di sini kita harus ketahui bahwa sifat vektor proyeksi yaitu sejajar dengan V dan panjangnya adalah norm U cos theta. Sehingga di sini kita perlu ketahui juga bahwa satu
per norm V dikali V merupakan vektor satuan dalam arah V. Maka, misalnya ketika kita ingin membuat vektor yang proyeksi yang sama, maka di sini kita bisa tuliskan dengan faktor U cos theta dikali 1 per V dikali V. Merupakan vektor yang memenuhi sifat di atas. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja dengan panjang vektor U, kemudian dikalikan dengan si vektor satuannya si V. Maka itu akan menjadi si proyeksi atau si W. Atau kita dapat tuliskan di mana proyeksi U terhadap V sama dengan norm U cos theta dikali 1 per norm V dikali V. Sama dengan norm A, di sini cos theta-nya ini bisa kita pecah lagi ya teman-teman. Jadi A dot produk B per norm A dikali norm B per norm V dikali V. Jadi jika disederhanakan, bisa kita lihat gambar di ujung sini, maka proyeksi U terhadap V sama dengan U dot produk V per norm V kuadrat dikali V. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sub materi yang kedua, yaitu hasil kali silang atau cross product. Nah, hasil kali silang merupakan operasi matematika yang dilakukan antara dua vektor dalam ruang 3 dimensi yang menghasilkan sebuah vektor. Jika dot product tadi akan menghasilkan sebuah skalar, tapi cross product ini akan menghasilkan sebuah vektor ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan metode determinan atau kita menggunakan ekspansi sepanjang baris pertama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa determinan itu adalah A dikali B, kemudian dikurang B kali C. Nah, di sini kita punya uh, 3 ya, 3 kali 3, di mana dia kita menutup baris pertama dan kolom pertama untuk bisa mengambil kofaktor dari si baris yang pertama, si A1-nya. Maka dia akan menghasilkan A1 dikali sisanya adalah B2, B3, C2, C3 dikurang A2, B1, B3, C1, C3 ditambah A3, B1, B2, C1, C2. Nah, agar kita lebih mudah untuk memahaminya, maka di sini teman-teman saya punya contoh soal di mana ini kita punya vektor A dengan elemen 1,3,4 dan vektor B sama dengan 2,7,5. Nah, di sini kita bisa bentuk kubahnya menjadi A sama dengan I ditambah 3C ditambah 4K. Kemudian B sama dengan 2I ditambah 7C min 5K. Nah, ketika kita mau cross product kan, kita buat dia menjadi seperti matriks seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu basisnya I, J, K, kemudian kita tulis vektor A 1, 3, 4, kemudian vektor B 2, 7, min 5. Nah, kita gunakan sepanjang baris pertama, maka ketika kita tutup kolom pertama dan juga baris pertama, sisanya adalah 3, 4, 7, min 5 dikali I, dan seterusnya. Nah, di sini kita tinggal lakukan determinan saja, di mana min 5 dikali 3 menjadi min 15, kemudian 7 dikali 4 menjadi dikurang 28I. Dan seterusnya, sehingga hasil cross product dari A dikali B, cross product dari A dengan B adalah min 43I ditambah 13C ditambah K. Nah, di sini teman-teman kita punya teorema C, di mana U, V, dan W adalah sebuah vektor 3 dimensi, dan K itu adalah sebuah skalar, maka beberapa teoremanya yang pertama adalah U cross product V sama dengan min V cross product U, atau anti-communicative law, hukum anti-komutatif. Kemudian yang kedua, U cross product V ditambah W itu sama saja dengan U cross product V ditambah U cross product W. Selanjutnya yang ketiga yaitu K, di sini K adalah skalar, kemudian U cross product V. Maka itu sama saja dengan K dikali ke dalam vektor U, baru di cross productkan kepada V, dan juga sebaliknya. U cross product K dikali V. Selanjutnya itu yang keempat, U cross product 0
sama dengan 0 di cross productkan ke U sama dengan 0, atau U cross product U sama dengan 0. Yang kelima, U cross product V dot product W. Itu sama saja dengan U dot product V cross product W. Dan yang keenam yaitu U cross product V cross product W itu sama saja dengan U dot product W dikalikan dengan V dikurang U dot product V dikalikan W. Nah, di sini juga ada metode lain untuk kita bisa menemukan hasil cross product tanpa menggunakan determinan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini dia seperti ada siklus gitu ya, teman-teman. Jadi uh, ketika I dikalikan dengan J, maka itu hasilnya akan menjadi K. Nah, begitu juga dengan J dikali K, maka dia akan menjadi I. Kemudian I dikalikan dengan K, maka hasilnya akan J. Jika dia berlawan arah, maka hasilnya akan negatif. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah contoh di mana kita harus mencari U dikali V atau U cross product V, di mana U itu sama dengan 3I min 2J ditambah K, dan V sama dengan 4I ditambah 2J min 3K. Nah, di sini kita akan melakukan metode yang siklus seperti ini ya teman-teman. Jadi U cross product V itu sama saja kita tulis kembali, kita tulis ulang. Kemudian baru kita kalikan ke satu persatu dari setiap elemennya. Jadi di sini 3I dikali 4I itu sama dengan 4 dikali 3, 12. Kemudian I dikali I ditambah 6 dikali 6 ini adalah hasil dari 3 dikali 2 itu 6, I dikali J. Kemudian 3 dikali min 3 sama dengan min 9. Kemudian di sini I dikali K. Dan begitu seterusnya. Maka ketika kita mengalihkan kemudian sama ya, misalnya seperti kasusnya ini I dikali I, itu maka dia akan menjadi 0. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat menjadi 12 kali 0 ditambah 6 I dikali J tadi akan berubah menjadi K. Maka 6K, kemudian min 9 I dikali K itu akan berubah menjadi J. Nah, tapi karena dia berlawan arah, maka dia bernilai negatif. Jadi negatif C. Dan seterusnya. Sehingga menghasilkan sebuah faktor baru dengan 4I ditambah 13C ditambah 14K. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fungsi bernilai faktor dan gerak kurva linear. Nah, di sini, kalau misalnya sebelumnya kita belajar mengenai fungsi bernilai skalar, yang dimana adalah fungsi yang memetakan setiap T anggota domain ke sebuah skalar Ft anggota kodomain. Nah, jadi di sini si fungsi T ini dipetakan menjadi Ft gitu, dipetakan oleh F menjadi Ft. Nah, itu contohnya seperti ini, misalnya Ft sama dengan T pangkat 3, G, uh, fungsi GS sama dengan 2S kuadrat, dan juga H, fungsi H, X, Y sama dengan 2X min 3Y kuadrat. Nah, itu untuk fungsi bernilai skalar. Kemudian, sebenarnya fungsi bernilai vektor itu hampir mirip saja dengan skalar. Namun, ini kita lakukan pada sebuah vektor seperti itu. Jadi fungsi bernilai vektor itu adalah fungsi yang memetakan setiap T anggota domain ke sebuah vektor F T anggota kodomain. Nah, di sini kita perlu perhatikan notasinya teman-teman. Untuk fungsi bernilai vektor itu F-nya adalah huruf besar dan bold atau tebal. Nah, jadi contohnya di sini FT sama dengan T pangkat 3I dikurang 2TJ, FR sama dengan ini vektor S, E pangkat S, ln S. Jadi dia memuat susunan vektor, ada I, ada J-nya. Gitu. Nah, jadi di dalam fungsi bernilai vektor ini, sebenarnya dia sama-sama mengaplikasikan seperti turunan, kemudian integral, limit yang sudah dipelajari sebelumnya pada skalar. Namun
sebenarnya perlakuannya sama saja kepada vektor. Sehingga di sini ada limit teorema 11.5.1, misalkan ft sama dengan di sini ada elemen vektor yang pertama, fungsi elemen vektor yang pertama yaitu ft, gt, dan ht, maka f memiliki limit di c jika dan hanya jika f, g, dan h memiliki limit di c, yaitu limit t menuju c, fungsi t sama dengan limit t menuju c ft, limit t menuju c gt, dan limit t menuju c ht. Nah, kemudian juga turunan fungsi bernilai vektor. Nah, misalkan ft sama dengan f fungsi t, gt, ht, maka f memiliki turunan di t jika dan hanya jika f, g, dan h memiliki turunan di t, yaitu f aksen t sama dengan f aksen t, g aksen t, dan h aksen t. Kemudian di sini kita juga punya teorema, misalkan f dan g fungsi bernilai vektor yang terdiferensiasikan, maka pt suatu fungsi bernilai real yang terdiferensiasikan dan c adalah skalar, maka ini t dari vt ditambah gt, maka turunannya adalah aksen t ditambah g aksen t. Selanjutnya yang kedua adalah CFT, turunan dari CFT. Maka sama seperti skalar pada umumnya, dia C dikali F aksen T. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, turunan dari PT FT. Nah, sini kita bisa lihat bahwa menggunakan U aksen V, U aksen. Jadi P aksen T, VT, kemudian ditambah PT dikali F aksen T. Selanjutnya yang keempat itu turunan dari FT dot product GT. Nah, di sini menjadi F aksen T dot product GT ditambah FT dot product G aksen T. Kemudian yang kelima itu turunan dari FT cross product GT sama dengan F aksen T cross product GT baru ditambahkan dengan FT cross product G aksen T. Dan yang terakhir seperti aturan rangkai di mana F PT sama dengan F aksen PT kemudian baru dikalikan dengan P aksen T. Selanjutnya adalah gerak kurva linear. Fungsi bernilai vektor di ruang 3 dapat digunakan untuk menyatakan gerak sebuah titik pada ruang. Misalkan T adalah waktu dan koordinat titik P diberikan oleh persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dan Z sama dengan Ht. Maka vektor Ft sama dengan Fti ditambah Gtc ditambah Htk. Dengan pangkal di pusat koordinat disebut vektor posisi titik P pada saat T. Di sini pangkalnya ya, teman-teman. Nah, saat T berubah, titik P akan bergerak sepanjang lintasan. Jadi gerak ini disebut sebagai gerak kurva linear. Nah, selanjutnya adalah kecepatan dan percepatan. Ketika kita berbicara tentang bergerak, maka akan ada kecepatan dan percepatan. Nah, karena si titik P ini bergerak, sehingga si titik P tentu memiliki kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan percepatan titik P berturut-turut didefinisikan sebagai sini Vt atau kecepatan sama dengan dia merupakan turunan pertama dari si vektor tadi. Aksen T sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK. Nah, kemudian untuk percepatan dia menggunakan turunan kedua dari si kecepatan sehingga jadi F double aksen TI ditambah G double aksen TJ ditambah H double aksen TK. Nah, sini ada contoh soal yang lumayan simpel. Di sini yang pertama itu tentang bernilai vektor, di mana kita mau mencari turunannya, di mana vektornya itu berisikan elemen T pangkat 3, len 2T. Maka f aksen T-nya sama dengan, kita turunkan terlebih dahulu, 3 diturunkan 3T, kemudian 3 min 1. Jadi 3T kuadrat, len, turunan len adalah 1/2T.
kemudian baru dikalikan dengan si 2-nya. Maka hasilnya adalah 3T kuadrat, 1T. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua, mengenai kurva linear, itu vektor RT merupakan vektor posisi dari suatu partikel di ruang pada waktu T. Tentukan kecepatan dan kecepatan partikel, kemudian tentukan laju dan arah gerak partikel pada waktu T yang diberikan. Nah, ini adalah fungsi RT sama dengan T ditambah 1, T kuadrat min 1, 2T, di mana T sama dengan 1. Nah, di sini penyelesaiannya kecepatan, kita melakukan turunan pertama, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka turunan pertamanya adalah T, itu menjadi 1, di sini turunannya menjadi 2T, dan dua turunan dari 2T adalah 2. Kemudian percepatan adalah turunan kedua dari si V, yaitu sama dengan turunan 1 adalah 0, turunan 2T adalah 2, dan turunan 2 adalah 0. Maka untuk lajunya, untuk T sama dengan 1, V1 sama dengan 1,2. Sehingga di sini V-nya kita bisa cari menggunakan rel, yaitu V1 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga arah geraknya dari titik 2,02 ke arah 1,2. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.